Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali fokus untuk persiapan masuk di UTBK tahun 2021. Nah, kali ini kita akan coba sharing membahas soal-soal yang akan mungkin keluar di tahun 2021 dan 2021 kemungkinan tidak seperti tahun 2020 yang hanya menggunakan TPS, tetapi fokus kalian utamakan di TPS. Nah, jadi mungkin ada TPA, tapi lebih sekarang dulu ke TPS. Kita nggak tahu bagaimana gambaran ke depan juga ya. Nah, jadi kita persiapkan di TPS juga. Nah, jadi utamanya kita harus bahas di TPS gitu. Nah, jadi buat adik-adik kami semua, perlu saya sampaikan bahwasannya mungkin kalian sedang mencari soal-soal di tahun 2020. Nah, kalian bisa langsung buka saja di website ruangparabintang.com. Nah, jadi kalian buka di website ruangparabintang.com, kemudian di sini boleh kalian cari atau langsung di search di Google kumpulan soal TPS gitu ya. Nah, boleh di sini dibuat ini uh, bisa kalian cari misalnya uh, apa-apa saja yang bisa kalian lihat di sini gitu ya. Nah, untuk di sini kita buat aja misalnya kumpulan ya, klik aja kumpulan soal TPS gitu. Jadi, nah ini kita klik. Nah, jadi nih, ini dia. Nah, ini download kumpulan salinan soal TPS UTBK 2020. Nah, ini. Jadi tinggal diklik saja, maka kalian akan mendapatkan kumpulan-kumpulan soalnya. Ini ada sudah saya buat dalam bentuk PDF, bisa kalian download langsung ya. Oke. Ini. Oke, nah ini dia soalnya ya. Jadi silakan di-download saja. Nah, oke. Nah, itu yang bisa kita sampaikan dan kita coba langsung bahas soal-soalnya di channel ini. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini bagi klien yang memang benar-benar fokus untuk persiapan di UTBK 2021. Terima kasih. Oke, kita coba mulai lagi membahas soalnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah soal matriks. Nah, ini merupakan soal yang sudah keluar di tahun 2020. Nah, kita coba bahas kembali ya. Nah, jika diketahui matriks A 2135 dan matriks B min 2372, manakah hubungan P dan Q? Di mana P adalah determinan A tambah B, sedangkan Q determinan A dikurang B. A, P lebih besar Q, B, Q lebih besar P, C, P sama dengan Q, D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas. Nah, jadi ini kita coba selesaikan ya. Nah, jadi buat adik kami semua, nah di sini P-nya ya jelas untuk P-nya adalah A ditambahkan dengan B gitu ya. Nah, jadi ini kita coba selesaikan. Ini 2, 1, 3, 5, oke.
kemudian B-nya min 2, 3, 7, 2 gitu. Nah, ini sama-sama kita jumlahkan elemen yang seletak. 2 tambah min 2 berarti 0. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 7, 10. 5 tambah 2 adalah 7. Gitu. Iya, ini dia. Nah, jadi determinan dari A ditambah B, ya jelas sudah bisa kita cari. 0 kita kalikan ke 7, 0 kali 7 dikurang 4 kali 10 gitu. Nah, jadi 0 kali 7 adalah 0, dikurang 4 kali 10, 40, maka hasilnya adalah min 40 gitu ya. Nah, berikutnya kita tentukan adalah Q, di mana Q adalah determinan daripada A kurang B ya. Nah, jadi di sini kita cari dulu A kurang B, maka ini sama polanya 2135 dikurangi dengan min 2372. Oke? Nah, ini kita sama-sama selesaikan. 2 kurang negatif 2 berarti 4. 1 kurang 3 min 2. 3 kurang 7 min 4. 5 kurang 2 adalah 3. Gitu. Nah, jadi determinan A dikurang B, ya 4 dikali 3 dikurang min 2 kali min 4 sama dengan 12 dikurang 8 yaitu 4. Nah, di sini ini adalah P ya kan, yang ini adalah Q. Nah, dari sini kita peroleh bahwasannya P-nya adalah min 40 sedangkan Q-nya adalah 4. Nah, berarti jelas bahwa P lebih kecil daripada Q ya. Jadi P lebih kecil daripada Q atau Q lebih besar daripada P. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Gitu ya. Nah, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut di soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal yang nomor 2 ya. Password terdiri dari 4 digit dengan ketentuan sebagai berikut. Angka, huruf. Jadi maksudnya di kotak pertama itu angka, kemudian huruf, kemudian angka, kemudian huruf. Nah, kalau kita ketahui angka itu kan banyak juga. Nah, ada dari 0 sampai dia 9. Kemudian kalau huruf alfabet 26 ya. Tapi di sini diketahui atau disyaratkan ini gitu ya. Angka pertama adalah dibentuk dari bilangan genap di antara 0 sampai 8. Angka kedua adalah bilangan prima yang genap kurang dari 9. Huruf kedua adalah dipilih dari huruf E, L, S, A. Huruf pertama dipilih dari huruf R, A, B, U gitu. Jika password tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibuat adalah 22, 24, 28, 30, dan 36. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Maka yang pertama, kita coba buatkan terlebih dahulu kotaknya. Nah, di sini bisa kita lihat ini misalnya kotak. Kita buat di sini, uh, jadikan 4 dia. Nah, ini saya buat seperti ini ya. Nah, di sini berarti angkanya, hurufnya, angkanya, huruf. Jadi, di sini angka pertama, huruf pertama, angka kedua, huruf kedua gitu. Nah,
Kita lihat yang pertama. Angka pertama adalah dibentuk dari bilangan genap. Nah, di antara 0 sampai 8. Nah, di antara itu kan berarti kan di antara itu ingat kalau bilangan genap ya kan bilangan genap itu di antara 0 dan 8. Nah, sebenarnya 0 dan 8 ini kan bilangan genap. Kalau 0 bilangan genap itu kalau dia di belakang suatu bilangan. Nah, 8 juga bilangan genap, tapi karena di sini di antara katanya, jadi dia bilangan genap lebih besar dari 0, lebih kecil 8 gitu. Jadi yang mungkin yang ada di sini hanya 2, ya, 4, dan 6 gitu. Jadi hanya 2, 4, 6. Berarti ada 3 bilangan genap. Nah, jadi kalau di sini berarti kita ini buat berarti n-nya sebanyak 3 gitu. Nah, kemudian huruf pertama dipilih dari huruf Rabu ya, RABU. Berarti di sini bisa yang ini tadi yang huruf ini kan angka pertama. Sedangkan huruf yang pertama itu berarti dari kata R A hurufnya ya ini sedangkan angka kedua adalah bilangan prima. Nah, ini angka kedua katanya adalah bilangan prima. Bilangan prima genap gitu ya. Bilangan prima yang genap ya lebih kecil dari 9. Nah, jelas di sini kalau bilangan prima itu kan hanya 2 yang genap gitu ya. Oke ya, jadi ini sedangkan huruf yang keduanya kalau kita perhatikan itu dari huruf ini E, L, S, A gitu. Nah, oke. Inilah dia yang disampaikan di syarat ini. Jadi kalau kita jawab, ini kan kita lihat di sini ada dua kondisi nanti. Nah, yang pertama, kalau adik-adik perhatikan, ya kan, mengikutinya. Nah, angka pertama jelas dia di sini kita buat berarti 246 gitu kan. 246. Tapi kalau kita lihat di sini katanya kan tidak boleh berulang ya, tidak boleh berulang. Nah, ternyata bilangan genap di sini sudah angka 2, nggak ada lagi yang lain. Di sini jelas hanya angka 2. Itu hanya angka 2 di sini. Hanya angka 2 berarti di sini angka 2 berarti di sini kemungkinan hanya satu angka bisa yaitu angka 2. Ya kan? Angka 2. Nah, kemudian jika angka 2 di sini kita lihat di angka yang pertama. Di angka yang pertama itu ada 246. Nah, seharusnya kan 3 di sini, seharusnya ada 3 angka bisa di sini, tapi karena angka 2 di sini sudah muncul, dan pasti muncul karena dia katanya hanya satu angka yang bisa di angka ketiga, di angka kedua ini, kotak ketiga ya, angka kedua kotak ketiga. Nah, di sini berarti yang bisa hanya 4 dan 6 gitu. Hanya bisa 4 dan 6, maka di sini hanya bisa 2 angka saja. Nah, kenapa tidak ikut angka 2? Karena angka 2 di sini sudah muncul. Dan kalau muncul nanti lagi berarti boleh berulang jadinya kan. Nah, padahal syaratnya tidak boleh berulang. Nah, berikutnya. Masuk kita di huruf yang pertama. Huruf yang pertama itu adalah kata RABU. Nah, jadi di sini berarti kan ada RABU berarti di sini kita lihat ada 4 huruf. Nah, di sini harusnya 4 gitu, harusnya 4. Kalau kita pilih bisa R, bisa A, bisa B, bisa U. Tapi di huruf yang kedua, kotak yang keempat ini, di sini bisa hurufnya juga 4. Ada E, ada L, ada S, ada A. Nah, jadi kalau di sini kita buat 4, maka otomatis ada huruf yang sama, yaitu huruf A gitu. Ya, A dengan A. Jadi di sini kita anggap saja dia kita pakai 3 huruf saja, 3 huruf.
yaitu R, B, dan U. Nah, kalau kita gunakan di sini RBU, maka boleh kita gunakan di sini ELSA, gitu ya. ELSA. Berarti di sini boleh kita gunakan ELSA karena tidak ada di sini A. Nah, ya. Jadi ini cuma ini yang sama hurufnya. Jadi sini ada 4. Nah, jadi totalnya ini berarti banyaknya password di sini ya 2 kali 3 dikali 4. Berarti 24. Nah, itu yang pertama. Nah, bisa ya. Itu kalau huruf yang pertama itu adalah R, B, U gitu. Nah, yang posisi yang kedua yang mungkin lagi adalah, nah di sini jelas kalau untuk angka pertama dan angka pertama dan angka kedua itu udah pasti ya. Nah, di sini pasti 2, di sini 1 gitu kan. Nah, di sini di huruf yang pertama, kotak yang kedua, dipahami tadi kan di sini RBU. Nah, sekarang bagaimana kalau A yang kita munculkan di sini? A, ya kan? Berarti kan satu saja nih. Berarti hanya A yang bisa di sini. Nah, oke, hanya A. Kalau A di sini, berarti kan posisi di sini A-nya tidak ikut lagi, gitu kan? Tidak ikut lagi. A-nya tidak ikut lagi di sini. Yang bisa adalah ELS. Berarti di sini 3, ya kan? Berarti di sini 3. Nah, ELS. Nah, karena sudah kita gunakan. Karena tadi di sini hanya RBU, padahal boleh juga A. Tapi kalau A kita gunakan di huruf yang pertama kotak yang kedua, maka dia bisa di sini hanya 1, yaitu A. Nah, kemudian di sini di kotak yang keempat huruf kedua, berarti A-nya di sini yang kata ELSA ini kita buang A-nya, tinggallah 3 huruf yaitu ELS. Makanya dia tinggal 3. Jadi banyak caranya di sini berarti tadi ELS gitu ya. Jadi banyak passwordnya di sini 2 kali 1 kali di sini tadi 2 kali 3 kali 1 kali 3 kali 1 kali 3 berarti 6 ya. Nah, ini sebenarnya 2 kali 3 kali 4 kali 1. Nah, ini bisa kita kalikan kali 1 ya. Di sini sebenarnya ada kali 1 ya, 24. Jadi 6. Nah, jadi total password berarti 24 ditambah 6 berarti 30 password. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk penyelesaian soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Jika diketahui fx sama dengan 3x, ya kan, gx sama dengan 2001 pangkat x, dan maka nilai dari 2000 logaritma g komposisi f negatif 2 basis 2001 adalah gitu ya. Nah, jadi di sini A-nya min 3, B-nya min 6, C-nya 3, D-nya 9, E-nya 27. Nah, kita coba jawab ya kan. Nah, bagaimana ini? Nah, di sini fx-nya adalah 3x, sedangkan gx-nya adalah 2001 pangkat x. Nah, yang ditanya adalah 2001 logaritma G komposisi F negatif 2. Gitu. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu, ingat, G komposisi F negatif 2 artinya G F min 2 gitu kan. Nah, berarti GF min 2 adalah G, kita masukkan min 2-nya ke sini. Berarti kita cari dulu di sini F min 2 gitu. Berarti 3 kali min 2 berarti min 6 ya kan. Nah, berarti sini kita buat min 6. Nah, berarti sudah. Nah, baru kita masukkan lah ini G, berarti tadi G-nya adalah 2001 pangkat X. Berarti 2001 dipangkatkan dengan minus 6. Nah, pertanyaannya adalah logaritma G komposisi F min 2 basis 2001 sama dengan logaritma 2001 pangkat negatif 6 log di sini basis 2001
Dengan menggunakan sifat logaritma, maka ini kita buat ke depan. Minus 6 dikali logaritma 2001 basis 2001 sama dengan minus 6 dikali, nah ini hasilnya 1 kan? Nah, jadi jawabannya minus 6. Oke, jawabannya adalah B. Itu dia untuk penyelesaian soal ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami karena untuk soal-soal fungsi ini sangat sering muncul di soal UTBK, baik yang di TPS maupun di TPA-nya. Jadi persiapan kalian adalah coba terus mengulang, membahas soal-soal yang lalu-lalu agar kalian lebih memahami trik-trik penyelesaiannya. Ingat di sini fungsi tapi dihubungkan dengan komposisinya juga gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Oke, kita lanjut kembali membahas soal yang selanjutnya. Oke, nah kita coba lanjut kembali di soal berikutnya ya. Untuk melindungi laptopnya agar tidak dapat dibuka oleh teman-temannya, Rino memasang sandi password yang terdiri dari 4 digit, yang terdiri dari angka dan huruf vokal dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ingat ya. Nah, di sini terdiri dari angka dan huruf vokal dengan ketentuan sebagai berikut, angka huruf gitu. Jadi berarti kalau kita buat di sini ya kan. Nah, berarti sini angka huruf. Berarti angka pertama, huruf pertama, angka kedua, huruf yang kedua gitu. Nah, jadi kalau kita buat di dalam kotak seperti inilah dia. Oke. Nah, ini dia. Nah, angka pertama adalah ganjil. Nah, angka pertama ini katanya ganjil. Nah, jadi angka pertama itu ganjil, ya kan? Nah, kalau kita lihat ganjil berarti dia 1, 3, 5, 7, 9. Itu yang ganjil. Nah, yang kemudian yang berikutnya angka kedua adalah dipilih dari 02. Nah, dipilih dari 0258. Nah, kemudian di angka di huruf yang pertama katanya bukan A, ya, bukan A. Berarti bukan A ya. Nah, berarti kan huruf vokal itu kan ada A, I, U, E, O. Berarti ada sebanyak 5 huruf vokal ya kan. Berarti bukan A, jelas dia berarti I, U, E, O gitu. Ya kan? Nah, huruf yang kedua adalah O gitu. Jadi pasti huruf yang kedua adalah O. Nah, jadi kita lihat kondisinya, kita coba perhatikan. Nah, di sini kita lihat ini angka 1, huruf 1, angka 2, huruf 2. Nah, huruf yang kedua jelas di sini hanya O. Berarti di sini hanya bisa satu kemungkinan yaitu O. Nah, kemudian di huruf yang pertama, kalau sudah O di sini, maka tidak mungkin lagi muncul O di sini. Berarti jelas di sini hanya bisa dia hurufnya I, U, E. Berarti di sini hanya bisa 3. Oke, paham ya? Nah, jadi hanya 3. Nah, itu yang sudah pasti. Nah, sekarang kita masuk di angkanya. Angka yang pertama katanya adalah ganjil. Angka yang pertama adalah ganjil. Kemudian angka yang kedua adalah 0258. Nah, kalau di angka pertama ganjil, maka bisa semua 1, 3, 5, 7, 9. Gitu kan? Berarti di sini bisa 5. Nah, bisa 5, tetapi untuk di sini di angka yang kedua, kalau kita gunakan 5-5-nya, maka akan kemungkinan kalau kita gunakan angkanya di sini 4 juga,
Berarti sini 5, di sini 4, berarti kan ada yang sama, yaitu angka 5. Kan gitu kan? Angka 5. Jadi kita gunakan di sini contoh 13579, berarti kita gunakan 5 angka di sini. Andai kan kita gunakan 5 angka, maka otomatis di sini tidak boleh angka 5. Berarti tinggal 3 angka gitu. Bisa ya? Berarti yang bisa itu hanya 028, di sini ya 13579. Jadi banyaknya passwordnya bisa kita lihat berarti 5 kali 3 kali 3 kali 1. Berarti 45. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita lihat itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau kita perhatikan lagi, nah di sini, ini kita lihat dulu, adakah lagi masih kemungkinan yang kedua? Di sini jelas 1, di sini jelas 3. Oke, nah kalau kita gunakan di sini 4 angka, berarti kalau di sini yang kita gunakan dia 4 angka. Kalau 4 angka berarti kemungkinan di sini kalau kita gunakan contoh angkanya angka berapa ya? Kita gunakan di sini angka 3 ya, di sini tadi angka 5. Kalau kita gunakan di sini angka 5 saja, angka 5 berarti hanya satu yang bisa di sini, angka 5 berarti satu angka. Berarti di sini nggak boleh lagi angka 5, berarti sini ada 4 ya kan? Ada 4 gitu. Nah, bisa ya, ada angka 4. Nah, berarti 4 di sini sudah pastilah angka itu adalah 1379. Itu yang boleh di sini. Nah, jadi 1 sekian 5. Jadi hanya 5 di sini, ya kan? 5 dan ini. Jadi kita totalkan banyak passwordnya ini 4 kali 3 kali 1 kali 1. Jadi totalnya 12. Nah, jadi hanya itu yang bisa kemungkinannya, maka banyak password berarti 45 tambahkan dengan 12 sama dengan 57. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut kembali membahas soal di TPS UTBK ya. Jika A segitiga B sama dengan A pangkat B dikurang B pangkat A dan A segitiga terbalik B sama dengan 2 pangkat AB, maka nilai dari 2 segitiga kali 2 segitiga terbalik 1 sama dengan A min 2, B min 1, C0, D1, E2. Nah, soal-soal seperti ini sudah sangat sering muncul dan dia menggunakan kode, sebenarnya ini adalah operasi aljabar. Nah, jadi ini bisa kita selesaikan secara jelas ya. Nah, jadi di sini adik-adik boleh lihat jika A katanya segitiga B sama dengan A pangkat B dikurang B pangkat A. Untuk kunci menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya adalah memahami yang namanya operasi bilangan, ya kan? Nah, jadi jika adik-adik tidak paham operasi bilangan, ya niscaya ini pasti nggak bisa terjawab ini, ya kan? Nah, misalnya di sini kan 2 segitiga kali 2 segitiga terbalik 1. Nah, kalau kita ikuti operasi bilangan, maka mana yang pertama kita kerjakan? Nah, pastinya adalah yang dalam kurung, gitu kan? Berarti 2 segitiga, nah ini 2 segitiga terbalik 1, berarti yang kita gunakan itu kan yang ini. Nah, pola yang ini duluan. Berarti jadinya 2 pangkat, nah AB-nya kan 2 kali 1 gitu ya. Berarti 2 segitiga 2 pangkat 2. Artinya 2 segitiga 4 gitu. Nah, 2 segitiga 4 itu ini. Iya kan? Yang artinya
Oke, 2 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 2. Iya kan? Sama dengan 16 dikurang 16 sama dengan 0 gitu. Jadi jawabannya adalah C. Bagaimana? Mudah ya? Oke, inilah untuk soal yang menggunakan kode seperti ini. Sebenarnya dia adalah konsep operasi bilangan maupun operasi aljabar. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Untuk semua bilangan real didefinisikan M tagar N sama dengan M kuadrat per N. Nilai M tagar N jika M sama dengan min N. Q adalah N. Nah, A P lebih besar Q, B Q lebih besar P, C P sama dengan Q, D informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, sekarang kita coba jawab ya kan. Nah, jadi soal seperti ini sebenarnya sudah banyak juga ya mirip-mirip ya. Nah, di sini perhatikan M tagar N itu sama dengan M kuadrat dibagi N. Nah, di sini P-nya adalah M tagar N, di mana M sama dengan min N. Nah, jadi di sini Q-nya adalah N. Nah, berarti yang kita kerjakan ini adalah di P. Karena di sini M tagar N. Dan dikasih tahu M sama dengan min N. Berarti artinya ini kan M kuadrat per N. Berarti kita substitusi M-nya sama dengan min N kuadrat per N. Min N kuadrat adalah N kuadrat per N. Nah, N kuadrat dibagi N adalah N. Nah, jadi P-nya adalah N, sedangkan Q-nya adalah N. Berarti P sama dengan Q, gitu kan? Karena sama-sama N. Jadi jawabannya adalah C, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut kembali ya soalnya. Kita bahas soal-soal yang menggunakan operasi-operasi bilangan sederhana. Nah, tapi kita jangan sampai lupa bagaimana operasi-operasi hitung yang perlu kita cermati supaya tidak salah dalam menjawab soal. Untuk semua bilangan bulat X dan Y didefinisikan kurung kurawal XY sama dengan X kuadrat tambah 2Y. Jadi ingat, di sini dibuat kodenya kurung kurawal XY, ya kan, itu adalah X kuadrat tambah 2Y gitu. Nah, jadi ibaratkan seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini 44, berarti ini X-nya 4 gitu ya. X-nya 4, Y-nya 4 gitu. Jadi ini 4 pangkat 2 tambah 2 kali 4 gitu. Jadi ini yang kita harus gunakan. Paham ya? Nah, di soal ini ditanya adalah, nah ini kurung kurawalnya ini bisa kita lihat ada ini 2 kali Q ini. Maka ini harus kita cermati. Nah, jadi pertama yang kita kerjakan itu berarti yang ini dulu. Nah, berarti ini 33, berarti X-nya 3, Y-nya 3. Nah, jadinya berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3, jadinya 9 ditambah 6, jadinya 15. Nah, berarti hasilnya ini 3 ini berarti kita baca menjadi 15 gitu ya. Nah, jadi kita gunakan lagi pola yang sama. Nah, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 5. Nah, ini adalah 1 ditambah 10. Hasilnya adalah 11.
Nah, demikian caranya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi 11, maka jawabannya adalah B. Itulah dia cara menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini. Jadi yang diperlukan itu adalah ketelitian dan kecermatan dalam berhitung. Oke. Oke, nah kita masuk di soal berikutnya ya. Untuk setiap ekspresi X ya, didefinisikan sebagai AX ditambah A, di mana A adalah bilangan konstan. Berapakah nilai dari 2 ya, yang ditanya nilai dari 2 ini seperti kalau kita misalnya Instagram atau misalnya atau men-tag seseorang gitu ya. Ini 1, 3 A gitu ya, A bulat gini ya. Ini sama dengan 2, 2-nya 5A sama dengan 3. Nah, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi 1 saja cukup, tapi yang keduanya salah gitu ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan 1 saja tidak cukup. Jadi yang kedua yang bisa, 1 saja tidak bisa. Nah, dua-duanya bisa. Kemudian yang ini 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi kedua-duanya bisa. Pernyataan 1 dan pernyataan tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Oke, nah kita coba jawab ya kan. Nah, di sini adik-adik boleh lihat ya kan. Untuk X ini itu artinya tadi adalah A dikali X ditambah dengan A gitu kan. Nah, jadi yang ditanya adalah 2 ini. Berarti ini A dikali 2 ditambah dengan A. Jadinya 2A tambah A. Nah, ini tidak bisa kita cari. Kenapa? Karena dia masih dalam bentuk A. Ya kan? Jadi hasilnya adalah 3A gitu. Nah, di sini bisa kita peroleh hasil dari 2A apabila ini bisa kita tentukan. Gitu kan? Nah, kita cek yang pertama gitu. Nah, jika katanya 3 ini sama dengan 2, maka bisa kita jadikan hasilnya ini adalah A dikali 3 ditambah dengan A sama dengan 2. 3A tambah A sama dengan 2, 4A sama dengan 2, A sama dengan 2 per 4 yaitu setengah. Nah, dari sini sudah kita peroleh nilai A. Berarti kalau sudah kita peroleh nilai A, maka otomatis nilai dari 2A bisa kita cari. Yang tadinya hasilnya 3A. Berarti 3 kali 1/2, yaitu 3/2. Gitu. Jadi ini benar. Gitu. Kemudian yang kedua, kita cek. Kalau dia 5 ini adalah katanya 3. Berarti 5A ditambah A sama dengan 3. 6A sama dengan 3. A adalah 3/6. A setengah. Nah, berarti dari sini A-nya juga kita dapatkan. Berarti 2A tadi yang hasilnya adalah 3A juga akan kita peroleh seperti ini. Iya kan? Jadi, yang pertama dan yang kedua bisa memperoleh hasil daripada 2 tadi ini. 2 ini jadi 3A. Nah, jadi hasilnya 3/2 masing-masing. Jadi di sini pernyataan 1 saja cukup. Nah, kita akan cari jawabannya. Berarti kan dua-duanya kan bisa, ya kan? Nah, ini salah. Nah, ini juga salah. 2 pernyataan bersama-sama cukup. Nah, ini tidak bersama-sama ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2. Artinya gini, 1 saja sebenarnya bisa. Yang ini juga, yang kedua juga bisa. Berarti jawabannya ini 1 saja bisa, 2 saja bisa, terpisah juga. Satu-satu lah pokoknya ya. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu dia untuk jawaban soal ini. Oke, nah jadi kita lihat di sini untuk soal berikutnya yaitu kubus ya.
Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, maka jarak titik H ke garis DF adalah A 2 akar 6, B 3 akar 6, C 4 akar 6, D 5 akar 6, E 6 akar 6. Nah, jadi bagaimana cara menjawab seperti ini? Pertama sekali, ini kita harus gambarkan. Nah, jadi kita harus gambar dulu yang namanya persegi, ya kan? Bukan persegi sih. Kubus ya, kubus salah. Oke, ini kita coba sebut gini. Nah, ini dia. Oke, nah di sini. Kemudian ini kita coba hubungkan. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H. Jadi di sini, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan, yang ditanya adalah jarak titik H ke garis DF, berarti ke sini, ke diagonal ruang. Nah, berarti kan yang ini DF. Jadi ini tanya itu adalah jarak dari sini. Ingat, jarak itu harus tegak lurus. Berarti ini kemari. Tegak lurus gitu. Kita misalkan di sini M. Jadi otomatis kita harus hubungkan antara tiga titik tersebut, yaitu H, D, dan F. Berarti H, D, F ini. Gitu. Jadi terbentuk segitiga siku-siku di sini. Di H. Gitu. Jadi kalau saya gambarkan dia seperti ini di sini, ya kan? Di sini H, ini tegak lurus. Di sini D, di sini F, di sini kita buat tegak lurus, ya kan? Berarti DH itu adalah ini 6, ya kan? 6 ini 6 juga. Berarti di sini 6, ya kan? HF-nya berarti 6 akar 2, sedangkan DF-nya 6 akar 3. Nah, jadi caranya bagaimana mencari? Kita misalkan dari ini M, maka HM itu sama dengan, ini aja langsung kita kalikan. HF, ya, HF kita kalikan dengan DH, DH baru kita bagi dengan DF gitu. Jadi ini kita buat 6 akar 2 kita kalikan dengan 6 per 6 akar 3. Ini kita coret, jadinya 6 akar 2 per akar 3, ya kan? Kita kalikan, rasionalkan dia, akar 3, akar 3, oke? Berarti jadinya kita coba 6 akar 6, karena akar 2 dikali akar 3, akar 6, per 3, ya kan? 6 bagi 3, jadinya adalah 2 akar 6. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah kita lanjut lagi di soal berikutnya ya. 10 programmer dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 14 hari. Jika kemampuan programmer dianggap sama, maka berapa tambahan programmer yang dibutuhkan bila proyek ingin selesai 2 kali lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan tersebut? A 10, B 11, C 12, D 13, E 14. Nah, jadi waktu yang ditentukan di sini itu awalnya memang dia 14 hari. Jadi pertama 10 orang, ya kan, 10 orang itu menyelesaikan selama 14 hari. Nah, jika waktunya katanya ingin selesai 2 kali lebih cepat, berarti kita bagi 2 saja, berarti dia 7 hari. Nah, berarti di sini berapa orang? Kan gitu kan? Nah, kita coba gunakan. Nah, 10 kita banding dengan X sama dengan 7 banding 14. Kita gunakan perbandingan terbalik. Nah, berarti ini jadinya, ini kita coret kemari 2, 1. Nah, X kita kalikan 1 adalah X. 10 kali 2 adalah 20. Nah, jadi di sini ada 20 orang untuk menyelesaikan 7 hari. Nah, karena pekerjanya sudah ada 10 orang, nah berarti yang mau ditambah itu adalah ditambah, berarti jadinya supaya dia 20 orang berarti kita tambahkan, yaitu 20 kita kurangi saja 10, maka ini adalah 10.
Jadi yang dibutuhkan untuk tambahan itu adalah sekitar 10 orang. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Oke, nah jadi demikianlah untuk pembahasan soal-soal ini. Untuk prediksi yang pertama, kita coba persiapkan lagi di prediksi yang berikutnya. Jangan lupa untuk terus berkunjung di website kita di ruangparabintang.com dan channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, jadi jangan lupa untuk mengikuti atau follow akun fanpage Ruang Para Bintang. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.